Andre, gimana kabarnya nih? Selamat siang Bu Ana, ya puji Tuhan, baik Bu hari ini. Gini Pak, kok saya lihat itu kita udah lama nggak ketemu ya Pak ya? Sudah lama nggak ngobrol. Dan ini saya lihat kok Pak Andre itu kayak lagi beban berat begitu, lagi memikirkan sesuatu. Ada apa tuh Pak? Siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu Pak. Ya jadi begini Bu, saya kan baru saja melihat rapor pendidikan di sekolah. Nah ternyata satu kecamatan itu rapornya itu di sekolah saya itu merah sendiri Bu. Nah saya kan sebagai kepala sekolah terutama baru kok malah tidak membawa perubahan yang baik, kok malah rapornya merah begitu Bu. Jadi saya itu bingung seperti apa. Jadi ya banyak pikiran, akhirnya mungkin terlihat seperti itu Bu. Oh iya, memang berat ya Pak. Kepala sekolah baru sudah diberi rapot dari dinas seperti itu, hasilnya sungguh ya mengagetkan. Nah memang agak berat ya bebannya dari Pak Andre. Nah kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Dan kira-kira Pak Andre itu berharap apa sih dari obrolan kita hari ini? Ya saya berharap di obrolan kita itu saya bisa menemukan solusi. Jadi permasalahan tadi sekolah saya mendapat rapot merah itu ada solusinya. Jadi saya bisa segera menindaklanjuti itu dengan kegiatan obrolan kita hari ini. Oke Pak, siap. Oke Pak, saya siap menjadi pendengar yang baik Pak. Jadi gimana sih Pak ceritanya awal-awalnya itu bagaimana? Jadi begini, kemarin setelah membaca dan mendapat rapor pendidikan itu saya kaget, benar-benar kaget. Setelah itu saya merasa lemes, lesu, kemudian sedih juga, kepikiran macam-macam karena ternyata hasilnya itu merah. Setelah saya telusuri satu kecamatan itu yang merah hanya sekolah saya. Bayangkan Bu, saya sebagai kepala sekolah baru, kemudian juga baru beberapa waktu mendapat hasil seperti itu. Pertama kaget, sedih, lalu kepikiran bagaimana ini, saya bingung seperti itu Bu Ana. Tapi ke bawah terus setiap hari, jadi saya bawaannya ya lemas, sedih begitu Bu. Oh iya, betul Pak. Ya memang berat sekali nih Pak ya untuk masalah ini. Lalu dari masalah yang sudah dihadapi Pak Andre ini, kira-kira Pak Andre tahu nggak apa sih kira-kira penyebabnya? Mungkin sudah menelusuri. Menurut saya Bu, karena dari pemikiran saya, karena anak-anak ini kemarin ada di pembelajaran daring pandemi itu, kemungkinan mereka juga kurang sekali mendapat literasi ataupun numerasi karena mungkin keterbatasan juga. Lalu kemudian penggunaan gadgetnya itu sepertinya mereka itu saya lihat belum begitu terampil Bu. Jadi masih istilahnya meraba-raba bagaimana sih menggunakan gadget itu. Kemudian juga memang pada saat awal menjadi kepala sekolah itu banyak sekali yang saya kerjakan, sehingga saya kemungkinan kurang dalam mendampingi teman-teman guru, terutama guru kelas 5 dan juga anak-anak, sehingga untuk menyusun program-programnya kok sepertinya saya kurang begitu bisa masuk ke sana. Oke, iya. Berarti paling tidak baru menganalisis masalahnya gitu ya. Seperti itu. Lalu apakah Pak Andre sudah menyampaikan permasalahan ini kepada guru-guru? Terus kira-kira bagaimana tanggapan mereka kalau sudah disampaikan? Ya, saya beberapa waktu lalu saya bawa permasalahan ini ke dalam rapat, kemudian para guru itu juga ikut prihatin juga. Kemudian juga ikut berpikir bagaimana supaya ke depan itu rapot pendidikan di sekolah itu tidak merah lagi. Jadi ikut juga urun rembuk untuk membahas bagaimana permasalahan ini Bu. Gitu. Paling tidak para guru sudah mengetahui masalahnya sudah. Jadi tidak menjadi beban Pak Andre sendiri. Ya, betul. Nah, ini kalau Bapak Ibu guru di sekolahnya Pak Andre itu sudah tahu ya, dan juga ikut prihatin. Kira-kira Pak Andre sebelum ini ya, apakah sudah pernah melakukan
usaha-usaha untuk meningkatkan literasi anak-anak? Sudah Bu Ana, jadi para guru itu kami minta untuk membiasakan anak-anak 15 menit sebelum pelajaran itu membaca buku-buku, ya bukan buku pelajaran tapi selain buku pelajaran. Kemudian jam kunjungan perpus itu kami minta frekuensinya ditambah, jadi tidak hanya 1 kali dalam seminggu, mungkin 2 kali atau 3 kali, bahkan kalau bisa setiap hari itu anak-anak berkunjung ke perpus, begitu Bu Ana. Oke Pak Andre, kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya Pak Andre sudah melakukan usaha-usaha ya untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak bersama para guru. Cuman memang belum membuahkan hasil yang maksimal begitu ya Pak. Nah, selain permasalahan literasi numerasi yang mendapatkan rapot merah ini, apakah ada hal lain Pak yang mengganggu pemikiran Pak? Jadi begini, karena saya ini baru kemudian akan masuk membuat program-program yang istilahnya baru lalu masuk ke dalam, itu saya masih agak sungkan karena saya belum mengetahui karakter teman-teman di sini, kondisi lingkungan, bahkan kondisi siswa pun saya juga belum begitu paham. Maka untuk menerapkan sebuah program saya masih agak berhati-hati dan saya masih agak ragu-ragu, belum mantap karena masih proses pengenalan gitu. Itu berarti dari dalam diri Pak Andre sendiri. Kira-kira dari Pak Andre untuk menangani masalah dari dalam diri Pak Andre sendiri, Pak Andre melakukan apa? Yang pertama mungkin saya meningkatkan rasa percaya diri saya dengan mungkin mengikuti berbagai macam seminar ataupun webinar, dan juga banyak membaca literasi bagaimana cara meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak, sehingga kalau saya sudah punya bekal itu, harapan saya lebih percaya diri lagi menyampaikan ke teman-teman, programnya juga sudah tertata gitu dulu. Oke, baik. Wah, itu sungguh luar biasa Pak. Jadi paling tidak dari dalam diri sendiri dulu nih, baru keluar. Baik Pak, itu saya pikir usaha Bapak sudah bagus. Nah ini gini, kira-kira untuk menangani masalah tadi Pak, apakah Bapak menargetkan waktunya, terus kira-kira target utamanya apa dulu? Ya, target saya nilai literasi tahun depan itu sudah tidak merah lagi, sudah kembali ke hijau. Jadi saya punya target 1 tahun ke depan nilai literasinya sudah meningkat, sudah tidak merah lagi, gitu Bu. Wah, bagus sekali Pak Andre, saya senang sekali dengan apa yang sudah kita hasilkan dalam diskusi ini. Tentunya usaha Pak Andre membutuhkan komitmen ya Pak. Nah, kira-kira apa nih komitmen Bapak, dan kira-kira siapa yang bisa diajak untuk menjalankan komitmennya? Komitmen saya tentunya saya akan berusaha untuk terus konsisten dalam mendampingi guru-guru dan anak-anak. Saya akan berusaha lebih sering masuk ke kelas-kelas, terutama kelas 5, melihat bagaimana apakah program literasi yang di kelas ini benar-benar berjalan dengan baik. Selain itu juga ke perpustakaan dengan pendamping perpustakaan, saya akan mengecek di perpustakaan bagaimana grafik anak-anak dalam mengikuti kegiatan literasi itu, apakah kegiatan membacanya itu presentasinya naik ataukah turun. Andai kata turun, nanti saya akan melakukan pendampingan lagi pada teman-teman guru supaya teman-teman guru juga bisa memotivasi anak-anak supaya lebih giat lagi dalam membacanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya juga sudah mengutarakan hal ini ke Dinas Pendidikan. Lalu dari Dinas Pendidikan itu juga sudah menanggapi, tanggapannya baik Bu. Dari Dinas Pendidikan akan mengirimkan mahasiswa dan mahasiswi ke sekolah kami, karena mereka masih mahasiswa, tentunya program-program juga akan lebih segar lagi, lebih baru lagi. Harapannya nanti program-program itu bisa berdampak signifikan bagi peningkatan literasi dan juga numerasi anak-anak. Itu sungguh luar biasa Pak Andre usahanya. Nah, saya doakan semoga Pak Andre dengan usaha-usahanya, dengan komitmennya, dengan targetnya bisa terlampaui semuanya. Begitu. Semangat ya. Terima kasih Bu Lana atas obrolan hari ini. Saya sungguh senang. Pada awalnya saya sedih, tapi saya sekarang
optimis pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dari obrolan tadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih Bu Ana. Sama-sama Pak Andre. Ya teman-teman, setelah tadi saya mengamati perbincangan antara coach Bu Ana dan coachnya Pak Andre, nah saya sudah melihat prosesnya alur kita sudah berjalan dengan baik. Tadi tujuannya Bu Ana sudah menanyakan apa yang diinginkan dalam obrolan ini, dan Pak Andre juga sudah menyampaikan untuk mencari solusi dalam masalah yang sedang dihadapinya. Lalu Pak Andre juga sudah bisa mengidentifikasi masalahnya, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disampaikan oleh coach, Pak Andre bisa merancang rencana aksinya, bisa menargetkan apa yang ingin dicapai dan juga lengkap dengan durasi waktunya itu, dan juga komitmennya juga ada. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari coach itu benar-benar memancing dan memunculkan banyak ide dan gagasan dari coachingnya. Nah saya rasa sudah bagus ya teman-teman, ditingkatkan terus dan kita selalu semangat dan bahagia. Oke, terima kasih. Ya sama-sama.